Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dipertibahkan di usbu kerja yang baru karena kasih Tuhan. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian, kegiatan, aktivitas, karya dan kerja kita di sepanjang minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami diberikan nafas kehidupan di minggu kerja yang baru. Kami yakin dan percaya kasih Kristus akan menyertai kami di sepanjang minggu ini, dan kami rindu mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan yang terbaik di sepanjang minggu ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan di hari ini diberkati untuk memberkati semua orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia tentu kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang kita kerjakan tentu adalah bagian dari karunia Tuhan. Dan di dalamnya pasti ada rencana dan maksud Tuhan bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, tetapi juga tempat di mana kita bekerja dan berkarya. Namun seringkali kita merasakan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mungkin membosankan, tidak asik, tidak bermakna, bahkan hanya pekerjaan yang remeh-temeh. Mengawali firman Tuhan di hari ini, saya akan membagikan sebuah ilustrasi. Ada 3 orang tukang batu yang sedang bekerja. Lalu kemudian ada seorang pria yang lewat. Lalu seorang pria ini bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Si tukang batu pertama menjawab dengan wajah yang lesu. Katanya, "Saya sedang memotong batu ini. Ini pekerjaan yang berat dan sangat membosankan." Tukang batu yang kedua menjawab dengan lebih antusias, katanya, "Saya sedang membangun dinding. Ini adalah pekerjaan yang penting, karena tanpa dinding, bangunan ini tidak mungkin berdiri." Lalu kemudian tukang batu yang ketiga menjawab dengan penuh semangat, katanya, "Saya sedang membangun sebuah gereja yang megah. Ini akan menjadi tempat yang indah untuk banyak orang datang berkumpul dan memuliakan Tuhan. Dan saya bangga menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar dan bermakna." Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, 3 tukang batu ini melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi yang membedakan mereka adalah cara pandang mereka. Tukang batu yang ketiga melihat pekerjaannya sebagai bagian dari rencana yang besar dan mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ilustrasi ini mengajarkan bagaimana pentingnya kita melihat pekerjaan dalam terang rencana dan panggilan Allah. Terkadang mungkin kita merasa pekerjaan kita memang membosankan, hanya remeh-temeh dan tidak bermakna. Tetapi dalam rencana Allah, itu akan menjadi sesuatu bagian yang besar dan mulia. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang dituliskan oleh Paulus ditujukan kepada para hamba atau budak yang bekerja dalam keluarga.
Mereka bukan siapa-siapa pada zamannya, bahkan tidak memiliki hak hidup dan harga diri pada zamannya. Tetapi Paulus menyapa mereka dengan nasihat yang kita baca di saat ini, bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang merupakan bagian dari rencana Allah. Karena itu Paulus mengingatkan mereka dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang kita baca di saat ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ada 3 hal penting yang patut kita garis bawahi dari 2 ayat ini. Yang pertama, segenap hati. Pekerjaan yang kita lakukan dengan setengah hati dan segenap hati tentu akan berbeda hasilnya. Sama seperti tukang batu pertama dan tukang batu yang ketiga tadi. Ketika kita melihat pekerjaan kita sebagai hal yang biasa dan membosankan, tentu hasilnya tidak akan terlalu berkualitas. Karena kita tidak melihat gambaran besar dari rencana Allah dalam pekerjaan kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari rencana Allah, maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan ketika kita melakukan dengan segenap hati, maka pasti kualitas kerja kita akan sangat-sangat baik. Lalu yang kedua, kita bekerja dengan segenap hati adalah untuk Tuhan. Akan berbeda ketika orientasi kerja kita untuk manusia dan untuk Tuhan. Kalau untuk manusia hanya untuk menyenangkan bos kita, hanya untuk menyenangkan pimpinan kita, maka ketika dia tidak ada di tempat, ketika dia tidak ada bersama-sama dengan kita, maka mungkin kualitas kerja kita akan menurun. Berbeda ketika kita bekerja untuk Tuhan, ketika kita memaknai bahwa pekerjaan kita saat ini adalah bagian dari persembahan kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, maka pasti kita akan melakukan yang terbaik. Sehingga kualitas kerja kita, baik ada pimpinan maupun tidak ada pimpinan, akan terus maksimal. Dan hal yang ketiga yang kita garis bawahi dari ayat Alkitab ini adalah upah yang berasal dari Tuhan. Dalam pekerjaan tentu kita menerima upah dari hasil usaha kita, upah dari instansi di mana kita bekerja, dengan seberapa yang ada. Tetapi upah dari Tuhan tidak akan dapat dihitung dengan materi. Dengan sehat kuat, dengan hikmat, dengan berbagai jalan berkat yang dibukakan, akan kita peroleh kalau kita betul-betul bekerja segenap hati untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka hari ini kita diingatkan, apapun yang kita kerjakan, mungkin kita hanya ibu rumah tangga, mungkin kita hanya tukang parkir, tukang bangunan, sopir, kita hanya staf biasa, tetapi juga mungkin Tuhan mempercayakan kita hal-hal besar, kita memiliki jabatan, kita adalah pimpinan dalam sebuah instansi. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, agar kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan ibu rumah tangga biasa pun yang melakukan tugasnya untuk menyenangkan hati Tuhan akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga, bagi anak-anak yang ia bimbing dan bina. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, kita tidak hanya mengerjakan tugas harian sebagai rutinitas, tetapi juga kita sedang berpartisipasi dalam karya dan rencana Allah yang besar dan mulia. Bagi hidup kita, bagi hidup anak-anak kita, bagi hidup keluarga kita, bagi hidup
orang-orang yang sepekerjaan sepelayanan dengan kita, bahkan bagi daerah dan bangsa kita. Dengan melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan, maka setiap yang kita kerjakan akan menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap tindakan, setiap usaha kita akan berbuah sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan. Dan ingatlah, di dalam Tuhan tidak ada satupun pekerjaan yang sia-sia. Ketika kita mengerjakannya bagi Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam menjalani karya dan kerja kita, sehingga apapun yang kita kerjakan dapat memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus menolong kita memberlakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kami bersyukur untuk kesempatan bekerja dan berkarya, kami bersyukur untuk setiap peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini, kami ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati kami. Apapun yang kami kerjakan, walaupun mungkin remeh-temeh di hadapan manusia, tetapi kami mau mengerjakannya untuk Tuhan, agar kehidupan kami, agar karya dan kerja kami dapat memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Agar apapun yang kami kerjakan ada dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik. Tuhan tolong suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami gumulkan, kami dasari itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami dapat membagi berkat bagi sebanyak mungkin orang, agar semakin banyak orang mengenal cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari bahkan minggu ini, dan kami mohon biarlah jaminan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus menyertai kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan semua orang yang punya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari dan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.